Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang besar adalah manakala kita dimudahkan oleh Allah untuk mentaatinya. Dan di antara bentuk ketaatan kita yang saat ini kita sedang rasakan adalah kita menaikkan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk hadir di majelis ini. Yang barangkali nikmat ini tidak setiap kita rasakan. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah lah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan ibadah dan ketaatan kepada-Nya. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada ayat yang ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma idza syaa'a ansyara." Ay tsumma mata syaa'a 'azza wa jalla ba'athahu wa ahyahu ba'da mautihi lil hisabi wal jazaa. Maksud daripada tsumma idza syaa'a ansyara adalah tsumma mata syaa'a 'azza wa jalla. Kemudian kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ba'athahu wa ahyahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat dan menghidupkannya setelah kematian. Untuk apa? Lil hisabi wal jazaa. Untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal kebaikan ataupun amal keburukan kita manusia. Demikian pula akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Jadi kalau seandainya kita di dunia saat sekarang ini, Pak, apapun dosa kita, Allah bisa jadi membiarkan begitu saja. Sifatnya istidraj. Meskipun memang sebagian manusia ketika berdosa ada yang langsung dibalas dengan musibah, dengan ujian, dengan sakit, agar dosa-dosanya diampuni. Lebih mending daripada orang-orang yang ketika dia melakukan dosa, tapi kemudian Allah balas di akhir. Maka ini yang mengerikan. Dan gak tanggung-tanggung Allah akan menyempurnakan balasannya. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka sesungguhnya akan kami sempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Dan hal itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akan dimatikan dan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Sesungguhnya kalian sesudah itu, maksudnya apa? Sesudah kita diciptakan melalui tahap demi tahapnya dari saripati tanah, kemudian segumpal berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi segumpal tulang dan dilapisi daging hingga menjadi manusia. Sebagaimana kita rasakan sekarang ini, maka kata Allah, la mayyitun, maka kalian akan menjadi mayit, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan. Jadi kita jangan sampai tertipu Pak dengan badan yang masih sehat. Ya, kita yang muda jangan tertipu dengan rambut yang belum mulai memutih. Kulit yang belum keriput, jangan sampai tertipu. Kadang-kala kita ini tertipu, ya, mentang-mentang badan masih kuat, jadi lupa bahwasanya kita akan mati. Dan bukan hanya sampai mati saja, Pak. Mending kalau seandainya kita ini banyak dosa sekarang ini, kemudian Allah matikan terus, sudah, nggak ada hari kebangkitan. Mending ini ada hari kebangkitan yang Allah juga kabarkan di dalam Al-Quran. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Bahwasanya kemudian kalian itu pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kita ini, Pak, oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui doa yang beliau anjurkan. Doa setelah kita bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepada Allah lah kita ini akan dibangkitkan. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga kita harus berpikir, Pak, bakal apa yang sudah kita siapkan. Kita sudah setua ini, sudah umur 30, 40, 50, bakal apa yang sudah kita persiapkan. Apakah kita masih asik dengan kehidupan kita? Kita lupa dengan kehidupan akhirat, padahal kita ini akan balik sebentar lagi. Sebentar, nggak lama, Pak. Sebagaimana kita saksikan di lingkungan sekitar kita. Betapa banyak orang-orang yang membersamai kita dalam kehidupan kita, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu dijadikan pelajaran oleh kita, bahwa kita akan seperti mereka, dimatikan oleh Allah dan kelak sama-sama akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Maka ayuhal ikhwah, kalau kita mengingat kembali ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, ma akfara qutilal insanu ma akfara, bahwasanya orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah. Ma akfar, apa yang menyebabkan mereka ini kafir? Sekaligus ini bermakna ta'ajjub, betapa besarnya kekufuran mereka, orang-orang kafir. Lantas Allah kemudian menyampaikan proses penciptaan manusia di ayat-ayat berikutnya, hingga Allah menjelaskan bahwa Allah pun akan mematikan, Allah pun akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Kira-kira apa maksud dari firman Allah demikian? Ketika menyebutkan betapa besarnya kekufuran mereka, tapi lantas Allah kemudian menjelaskan proses penciptaan manusia. Barangkali dia bisa jawab, apa maksudnya? Nyambung nggak kira-kira? Allah bertanya, ya, tetapi pertanyaan ini bukan berarti Allah nggak ngerti jawaban. Karena mengingkari kekufuran mereka, sekaligus mak di sini bermakna ta'ajjub, betapa besarnya kekufuran mereka. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan proses penciptaan manusia. Nyambung nggak, Pak? Nyambung, Pak. Allah ini adalah Al-Alim, yang maha cerdas. Ketika mereka orang-orang kafir mengingkari hari kiamat, lalu Allah bantah mereka dengan menjelaskan proses penciptaan manusia. Apa maksudnya? Bahwasanya penciptaan manusia itu jauh lebih sulit daripada soal kebangkitan manusia kelak di hari kiamat. Ya, secara logika, hari kebangkitan itu gampang bagi Allah dibandingkan dengan proses penciptaan manusia. Ini secara logika kita, Pak. Meskipun bagi Allah itu nggak ada yang susah, gampang semua. Tetapi dalam pola pikir kita, hari kebangkitan itu jauh lebih mudah daripada proses penciptaan manusia. Sehingga Allah mencoba untuk mengajak berpikir orang-orang kafir. Ini loh. Ya, seakan-akan Allah menjelaskan, mengatakan bahwa ini loh. Ini perkara yang lebih sulit daripada hari kebangkitan. Saya mampu. Sehingga Allah berfirman di ayat lain, di dalam surat Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Wahai manusia, khususnya orang-orang kafir, umumnya kita semua, yang barangkali ragu dengan adanya hari kiamat,
bahwasanya kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ragu, Allah mengajak kita untuk berpikir, mengingat kembali bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dengan segala proses dan tahapannya. Apa kata Allah? Fa inna khalaqnakum min turabin. Maka sesungguhnya kamilah yang menciptakan kalian dari tanah. Bayangkan Pak, kita menjadi manusia saat ini bisa ngomong, bisa mendengar, ya, memiliki perasaan, memiliki tulang belulang, darah, daging, kulit. Ini dari tanah semua, Pak. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir diharapkan agar mereka beriman ketika mencermati, menghayati ayat ini, maka kita orang yang sudah beriman harusnya makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma min nutfatin. Kemudian diciptakan dari apa? Mani. Tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin, kemudian dari segumpal daging. Hadirin azani Allah wa iyyakum, siapa yang mampu menciptakan? Alat mana, secanggih apapun alatnya, itu nggak bisa kemudian bisa merubah dari saripati tanah kemudian berubah menjadi darah. Darah kemudian menjadi daging. Daging menjadi tulang. Gak akan bisa kecuali siapa? Allah lah al-Khaliq yang menciptakan semua ini. Al-Mudabbir yang mengurusi semua ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi, walaupun demikian banyak sekali orang-orang kafir yang tidak peduli, enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Kalla lamma yaqdima amara." Sekali-kali tidak. Mereka orang kafir tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Orang kafir, Pak, bukan berarti buruk semuanya. Maksudnya, bukan berarti perilaku orang kafir ini buruk semua. Ada kalanya baik, ya. Seperti siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib baik kepada Nabi. Tetapi hanya karena mereka melakukan kekufuran, Abu Talib percaya, Pak, beriman kepada Allah. Yakin bahwasanya dia yang menciptakan Allah. Bahkan pada umumnya orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, akan menjawab Allah, termasuk Abu Talib. Tetapi problemnya adalah mereka tidak mengimani usulul iman, beberapa usul iman. Di antaranya adalah terjadinya hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalla lamma yaqdima amar. Sekali-kali tidak. Mereka tidak mentaati Allah. Jadi Pak, sebaik apapun orang kafir, kalau seandainya mereka tidak mengimani perkara satu saja dari usulul iman, maka tidak dianggap baik. Ditolak kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi peringatan baik untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hujjah, khususnya bagi orang-orang kafir dan umumnya bagi manusia. Dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-24 dan seterusnya. Apa kata Allah? "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaknya manusia itu melihat apa kepada makanannya. Ya, kita lihat, Pak, apa yang kita makan. Ya, Indomie misalkan, tempe goreng, ya. Kemudian ada sayur asamnya, ada sambelnya, kemudian ada terinya. Lihat. Namun dilihat di sini bukan hanya sebatas dengan mata, tapi dengan tafakkur. Timbul pertanyaan, munculkan pertanyaan dari hati kita. Min aina huwa? Dari mana makanan ini berada? Tempe, Pak. Bukan sekedar tempe. Ada proses, kemudian bisa menjadi tempe. Ini harus kita pikirkan. Ya, dari kedelai. Kedelai ini dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan yang namanya tumbuhan kedelai, ya. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Demikian pula ikan-ikan yang kita makan. Dari siapa? Allah. Terus kita tafakuri. Sehingga apa harapannya ketika kita mampu berhasil mentafakuri segala sesuatu yang kita makan, akan hadir keimanan dalam hati kita. Akan semakin cinta kepada Allah. Akan semakin bersyukur kepada Allah. Problemnya adalah apa? Segala apa yang kita miliki, apa yang kita makan, kita nggak sampai memikirkannya.
Yang penting ada lauk, ada makanan kita makan. Kadang-kadang bismillah pun lupa. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menambah cinta dan keimanan kepada Allah? Kalau seandainya kita tidak bertafakur sebagaimana arahan Allah, falyanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaknya manusia melihat nazar tafakkur dengan memikirkan dari mana ini makanan. Luar biasa. Kalau kita sampai ke sana, maka akan tambah syukur kita. Maka akan tambah cinta kita kepada Allah. Maka akan tambah keimanan kita kepada Allah. Kita pikirkan sampai sejauh itu. Tempe yang kita makan, singkong yang kita makan, segala sesuatu yang kita makan, ini sumbernya dari mana? Luar biasa, ada proses-proses yang dialami. Nasi yang kita makan dulunya pari. Sebelum pari apa? Apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ditanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Kita enak tinggal makan. Luar biasa. Luar biasa, belum lagi minuman, ada kopi. Ya, ada teh manis. Kok bisa rasanya pahit tapi enak, wangi lagi. Ya, kopi, teh manis, ada susu. Ya, masya Allah. Jangankan teh kopi, air putih saja kita kalau minum luar biasa, hangat-hangat. Ya, atau dingin, masya Allah. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memikirkan. Tapi Ustaz, kalau kita memikirkan nanti lama-lama dingin Ustaz. Misalkan ini makanan sudah disajikan setengah jam yang lalu. Kalau kita memikirkan ini dari mana, kapan makannya Ustaz? Ya nggak harus mikirnya selesai dulu. Sambil makan kan bisa. Begitu ya. Artinya dengan seperti itu kita akan mendulang pahala Pak. Dari makan saja. Kalau kita sejauh itu pola pikirnya, maka kita akan mendulang, mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ada hikmah selain itu. Dari ayat ini, hendaknya kita perhatikan makanan kita ini dari mana. Maksudnya diperoleh dengan cara apa? Ya, kalau kita ini pegawai gajinya kita benar nggak dapat gaji? Amanah kita tidak dalam bekerja. Korupsi waktu tidak kita dalam bekerja. Ya, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita makan tapi nggak peduli. Ini diperoleh dari jalan yang halal atau yang haram. Kalau kita ingin selamat Pak, dalam hal makanan saja, kita hendaknya tiru dengan para sahabat Nabi. Bagaimana Abu Bakar saat itu ketika mendapatkan makanan dari pembantunya. Dia mendapatkan hadiah makanan dari pembantunya dan dimakan. Setelah dia makan, barulah dia lupa bertanya sebelumnya. Ketika setelah makan, baru bertanya kepada Abu Bakar, kepada pembantunya. Wahai fulan, ini makanan dari mana? Ternyata kemudian pembantunya baru menjawab bahwa ini makanan adalah dari mantan pasienku ketika aku menjadi dukun. Jadi pembantunya Abu Bakar ini adalah mantan dukun, Pak. Kemudian dia masuk Islam, ya. Nah, itu upah dari apa yang dia kerjakan dahulu ketika menjadi dukun. Upahnya baru sekarang ini. Akhirnya Abu Bakar, Pak, yang ketika itu tahu bahwa ini adalah makanan haram yang dia makan, langsung jari jemarinya dimasukkan ke tenggorokannya. Apa tujuannya? Agar muntah, ya, agar tidak jadi masuk ke lambungnya, ke perutnya, demi menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Apa artinya? Kita harus menjaga makanan kita ini dari mana. Tidaklah memakan seorang muslim ini kecuali makanan yang halal, makanan yang baik. Jangan sampai kita tidak mau belajar daripada seekor lebah. Lebah itu, Pak, kalau kita perhatikan, tidaklah dia makan kecuali makanan yang baik. Tidak seperti lalat. Lalat itu makanan yang buruk dimakan, makanan yang kotor dimakan. Nah, ini lalat, lebah, nggak mau makan kecuali makanan-makanan yang di tempat yang baik. Tidak mau hinggap kecuali di tempat yang baik. Nah, kita harus malu dengan lebah kalau misalkan kita ini bisa syubhat. Ya, nggak peduli kerja, mau korupsi waktu, mau tidak, nggak peduli. Yang penting gaji diterima, kita beli makanan. Ini nggak boleh, ya. Nggak boleh seperti ini. Seorang muslim harus hati-hati dalam mendapatkan rizki. Demikian pula kalau seandainya dia ini pedagang. Dari mana kita mendapatkan keuntungan? Ya, apa kita berlaku goror, mencurangi penjual yang beli, ya, pembeli dari dagangan kita? Maka perhatikan, ya, jangan sampai kalau kita ini pedagang, jangan sampai berlaku curang.
Goror yang merugikan relasi kita. Kalau kita pedagang jangan sampai merugikan pembeli. Ya, demikian. Hadirin azani Allah wa iyyakum, sebab ya harta yang kita miliki, rizki yang kita miliki, makanan yang kita makan, minum yang kita minum ini akan dipertanggungjawabkan di akhir. Bukankah kita seringkali mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak kita akan ditanya dengan beberapa hal di akhirat nanti. Di antaranya adalah tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kita peroleh? Dan kemanakah? Untuk apa harta kita ini? Apakah harta kita ini diperoleh dengan cara yang halal? Apakah diperoleh dengan cara yang haram? Ini hikmah yang harus kita petik daripada ayat. Hikmah yang lainnya, falyanzuril insanu ila ta'am. Maka perhatikanlah oleh manusia ini kepada makanannya. Kita Pak, sehalal-halalnya bakso, kalau berlebihan itu nggak baik. Sehalal-halalnya teh manis, kalau berlebihan juga nggak baik. Karena apa? Gulanya. Ya, sehalal-halalnya nasi, kalau dimakan berlebihan juga nggak baik. Artinya apa? Kita ini harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Karena kebanyakan penyakit itu seringkali disebabkan oleh makanan. Mungkin zaman dulu nih bapak-bapak yang sudah usianya 40, 50, 60, ya, 40 tahun yang lalu, itu dulu rumah sakit barangkali tidak seramai ini Pak ya. Tidak seramai sekarang. Sekarang ramai. Padahal ya. Apa perbedaan yang mencolok? Pola makannya. Kalau dulu, apalagi orang-orang kampung ya, macam saya, itu luar biasa. Orang tua yang masyarakat di kampung sana itu makannya itu sehat. Ya, kalau sekarang apalagi di kota, ya restoran sana, restoran sini, sini, masakan siap saji, dimakan. Maka na'udzubillahi min dzalik, muncullah penyakit-penyakit, ya. Ada qadarullah, ada kanker, ada gula, ada ini dan itu. Ya, gula saja luar biasa. Banyak sekarang yang menderita gula, ya, termasuk ibu saya, ya. Gula. Usut punya usut, qadarullah yang paling mencolok sebabnya adalah ketika Ramadan tiba nih, hati-hati Pak ya, puasa ini jangan sampai jadi ajang balas dendam. Ya. Dulu ibu saya ini kalau ketika Ramadan senang sekali makan kolak dari gula. Ya, kemudian minumnya dari gula, entah teh manis, entah sirup marjan dan lain sebagainya. Ya, belum lagi es buahnya dari gula. Nasinya pun kalorinya tinggi. Belum lagi gorengan-gorengan. Nah, 1 bulan itu Pak bisa bahaya itu Pak. Kalau kita nggak kontrol kesehatan, bukannya puasa ini bisa mendapatkan kesehatan, malah bisa mendapatkan penyakit. Bukan karena puasanya, tapi pola makannya kita yang nggak sehat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'am." Maka hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Alhamdulillah Pak. Saya ini sedikit sharing ya. Ini karena ini Masya Allah terkait dengan makanan. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya ini berat badannya 104 kilo. 104 kilo. Ini obesitas parah saya ini. Dulu waktu SMA, lulus SMA, saya tinggi badan 175. Ya, berat badan itu cuma 80 kilo. Sehat itu lagi sehat-sehat. Olahraga jalan, makannya oke. Sekarang berjalannya waktu nggak peduli dengan kesehatan, makan apa saja makan. Maksudnya nggak peduli dengan apa kandungan dari makanan ini. Ya gula, senangnya minum yang manis-manis. Hingga ketika puncaknya 104 kilo. Apa yang dirasa? Kepala ya gampang pusing. Badan itu gampang pegel-pegel. Pengennya dipijat terus. Kemudian dada nih ya gampang sakit. Ya. Kemudian telapak kaki itu rasa sakitnya iya. Pokoknya Masya Allah. Belum lagi qadarullah ambeien ringan. Ya. Kalau BAB punten Pak ya, agak ada darah-darahnya. Ini nggak sehat. Di usia saya yang dianggap masih ya setengah tua, setengah muda, ya tapi sudah mengeluhkan penyakit-penyakit seperti ini nggak sehat. Akhirnya apa? Saya harus merubah pola hidup saya. Ya, demi ya kelangsungan hidup saya supaya sehat, supaya baik gitu ya. Akhirnya saya rubah tuh makanan, pola makannya saya rubah. Dari yang makannya sembarangan jadi benar-benar hati-hati. 1 hari itu nasi cuma sekali, Pak. Saya sehari cuma sekali. Bukan berarti misalkan katakanlah sore itu makan nasi, pagi siangnya itu sembarangan. Bukan. Maksudnya bukan berarti pagi dan siang itu kelaparan. Enggak. Tapi pagi misalkan kita makan buah, siangnya makan ubi, begitu ya.
hindari tuh minuman yang bergula. Hindari yang bertepung-tepung. Saya anti gorengan, Pak. Dulu, kalau makan gorengan, paling enggak 5, 6 biji, atau bahkan bisa lebih ya, kalau khilaf. Ya. Sekarang, hampir bisa dikatakan 99% saya ninggalin tuh. Ya. Saya agak-agak merinding kalau makan gorengan. Begitu. Kalau dulu, Masya Allah, hobi. Begitu ya. Dibarengi olahraga. Ya, karena kita ini hidup sehat ini bukan hanya sebatas makanan saja yang harus dikurangi, tapi harus olahraga. Nah, semenjak itu, alhamdulillah, berjalan baru beberapa bulan, drastis. Kurang lebih ada sekitar 14 kilo lah saya turun. Sebetulnya niatnya untuk sehat, bukan turun badan. Ya, niatnya untuk sehat. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah 14 kilo turun, dan semua keluh kesah yang tadi saya sebutkan, BAB, kadang ada darah-darahnya karena ambeien ringan itu, ya. Karena semakin banyak konsumsi yang masuk, ya, makanan yang masukkan, apa namanya, bisa mengganggu pencernaan. Kemudian hilang tuh, nggak berdarah-darah lagi, alhamdulillah. Kemudian rasa sakit yang di dada hilang, rasa pegel-pegel di kepala, di badan hilang, sampai di telapak kaki pun hilang. Alhamdulillah, merasa sehat. Alhamdulillah. Jadi silakan dicoba, ya. Apa? Ini dia. Falyanzuril insanu ila ta'am. Ilmunya ini. Ya. Maka hendaknya hendaknya manusia itu perhatikan makanan. Semakin kita bisa mengondisikan asupan gizi kita, makanan kita, maka insya Allah akan semakin sehat. Ini sedikit curhat, Pak. Barangkali mudah-mudahan ada faedah yang bisa dipetik, Pak, ya. Karena sehat ini jangan dianggap remeh. Sehat itu penting, ya, karena Nabi SAW pun mencontohkan pola hidup sehat, ya, tidak sembarangan. Nabi ini bukan hanya mencontohkan perkara ibadah saja, ketaatan saja, tetapi perkara pola hidup sehat ini beliau contohkan. Aisyah, Pak. Aisyah dulu itu mengeluhkan berat badan yang tidak ideal. Berbagai macam cara beliau coba, tapi nggak berhasil. Setelah kemudian beliau mengikuti pola hidupnya Nabi, apa yang terjadi, Pak? Jadi sehat, ideal, berat tubuh. Ada salah seorang kawan, ya, dia juga ustadz, mungkin ada yang kenal, ya. Ya, beliau ini dokter dulunya, pergi ke Yaman, belajar agama, pulang-pulang jadi praktisi kesehatan, juga jadi dai. Dia itu dulu sakit parah dalam perutnya, mungkin lambung parah atau apalah, sampai dia itu kurus, BAB nggak lancar, begitu ya. Coba untuk ke dokter, punten ya Pak ya, barangkali saya ada dokter ya, bukan saya menafikan untuk apa namanya berobat ke dokter, enggak. Maksudnya saya ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang di sekitar saya. Ini ada orang yang dia ini pencernaannya itu sudah nggak bagus, ya, badannya itu sudah apa namanya, sudah sakit-sakitan. Dia coba segala cara tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia coba tuh pola hidupnya Nabi, dia tiru, ya. Akhirnya apa, Pak? Yang tadinya nggak lancar jadi lancar, perutnya jadi enak, ya. Masya Allah. Ini harus mencontoh dalam segala hal, Pak, kepada Nabi. Bukan hanya apa namanya, bukan hanya ibadahnya saja, tapi segala hal. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, uswatun hasanah, contoh yang baik dalam segala. Ya, ini saya sarankan bapak-bapak di sini kalau ingin tahu tentang pola hidup Nabi, ada salah satu ustadz memang praktisi di situ, namanya Ustadz Abdurrahman Dani. Nah, barangkali pernah dengar, Ustadz Abdurrahman Dani itu praktisi, dia itu dokter dulu, S1 di UGM, kemudian belajar ke Yaman, kalau tidak salah 6 atau 7 tahun, kemudian pulang, Masya Allah. Beliau fokus ke tentang masalah kesehatan. Nah, hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna sababna al-ma'a sabba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir kita agar kita itu memperhatikan makanan yang kita makan, prosesnya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prosesnya secara umum. Di mana Allah taala berfirman, anna sababna al-ma'a sabba. Ay anna anzalna al-ma'a minas sama'i was-sahabi 'alal ardi. Bahwasanya kamilah yang menurunkan air hujan dari langit dan dari awan
kemudian di atas bumi, ya maksudnya turun ke bumi. Ini Pak, proses kemudian kenapa tumbuh-tumbuhan itu ada di bumi bisa subur karena adanya air hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi ini. Maksudnya belah itu bukan seperti kiamat nanti ya, tapi Allah berikan celah-celah di atas muka bumi ini untuk munculnya tumbuhan di atas permukaan bumi. Ya, kalau kita lihat bumi tumbuh-tumbuhan, kalau kita nanam kacang, padi, nggak mungkin akan tumbuh kecuali Allah Subhanahu wa taala membukakan tanahnya. Jadi Allah yang membukakan tanah itu, Pak. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan bisa muncul ke permukaan hingga menjadi besar. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kemudian kami tumbuhkan biji-bijian. Ada biji jagung, ada kacang-kacangan, ada apa lagi? Padi, ya. Banyak biji-bijian yang kemudian kita bisa manfaatkan, kita bisa makan, bisa konsumsi. Luar biasa. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan tumbuh dengan sendirinya. Wa inabun, dan juga anggur. Anggur ini salah satu buah yang sering kali disebut di dalam Al-Quran. Kenapa, Pak? Padahal durian paling enak, Pak. Ya tidak. Padahal durian itu paling mahal, Pak. Ya, apalagi durian montong. Apalagi durian apa lagi itu? Yang lebih mahal lagi, konon katanya dari Malaysia atau dari Thailand. Ya, itu lebih mahal lagi. Tapi nggak disebut di dalam Al-Quran. Kenapa anggur? Karena anggur ini luar biasa. Banyak sekali manfaatnya, Pak. Ya, coba searching Pak di Google, Pak. Ya, ke Mbah Google itu serba tahu, Pak ya. Banyak sekali manfaat itu anggur, Pak. Ya. Wa inaban wa qadba wal anf, maksudnya adalah qadba ini adalah sayur-sayuran. Kalau kita perhatikan sayur-sayuran itu Masya Allah ya lengkap sekali pada Indonesia. Ada sawi, ada brokoli, ada wortel, ada ini dan itu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa zaitunan, az-zaitun min afdalil asjari wa aktsaruha barakatih. Ya, bahwasanya zaitun ini adalah pohon yang paling utama, yang paling banyak berkahnya. Ya, pohon yang paling utama, yang paling banyak berkahnya. Di Indonesia kayaknya nggak ada. Ada pohonnya? Nggak ada. Kalau tin itu banyak, tapi kalau pohonnya saya kurang tahu. Nah, adanya banyaknya di Timur Tengah. Nah, Allah sampai-sampai pernah bersumpah dengan nama pohon ini. Di dalam surat At-Tin Allah Ta'ala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun." Demi buah tin dan zaitun. Berarti ketika Allah menyebutkan nama-nama buah-buahan, Pak, di dalam Al-Quran, berarti buah-buah tersebut adalah buah-buah yang spesial daripada buah-buah yang lainnya, Pak. Ada anggur, ada tin, ada zaitun. Kita konsumsi, Pak. Jangan sampai kita ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya di dalamnya banyak sekali keutamaan, tapi kita nggak konsumsi. Ya, banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaat buah minyak zaitun ini adalah untuk mengontrol jantung kita supaya berdetak dengan baik. Kemudian melancarkan peredaran darah, ya. Kemudian bisa mencerdaskan otak. Barangkali kita menghafal ayat kok nggak hafal-hafal, ya. Barangkali kurang konsumsi zaitunnya, Pak. Kok kita sering lupa, ya. Barangkali kita kurang konsumsi zaitun. Selain itu apa, Pak? Kita banyak maksiat. Yang kalau kita dengan hafalan, ya kita sering lupa-lupa, ini maksiat, Pak. Ya. Maka hendaknya kita perhatikan diri kita bagaimana, apa kurangnya. Wa nakhla, dan kemudian kurma. Allah temukan kurma dengan berbagai macam jenisnya. Ada kurma sukari, ada kurma tunis, ada kurma ajwa dan lain sebagainya. Yang paling mahal kurma ajwa. Nah, ini kesenangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajwanya ajwa aliyah, bukan ajwa yang keras-keras, Pak ya. Ajwa aliyah ini kesukaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semakna dengan hadis Nabi, barang siapa yang memakan kurma ajwa, ya 7 butir ketika pagi hari, maka dia akan terlindung dari sihir. Luar biasa. Ini perlu kita praktekkan, tapi memang mahal kurma ajwa ini, Pak. Ajwa aliyah itu kalau tidak salah 1 kilo itu bisa 300.000, bisa lebih, ya apalagi Ramadan.
Nah, saking menunjukkan kurma ini betapa kaya manfaatnya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, baitul la tamra fihi jiya'u ahlihi." Sampai 3 kali Nabi menyebutkan. Wahai Aisyah, rumah yang tidak ada di dalamnya itu kurma, maka penghuninya itu kelaparan. Sampai segitunya, Pak. Ini hissi, bukan ya, ini maknawi, bukan hissi. Ya, maksudnya apa? Ini bukan berarti kita di Indonesia yang ada kurma dan nggak ada kurma di rumah-rumah kita kelaparan, enggak. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah betapa pentingnya kita mengkonsumsi kurma karena kaya akan gizi, ya. Sekaligus juga memang kurma ini karbo, Pak. Kalau kita nggak makan nasi tapi makan kurma cukup kenyang. Belum lagi gizinya itu banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Nah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, Pak, 2 bulan nggak masak-masak apa-apa, Pak, di rumahnya. Di rumah istrinya Nabi itu, Nabi nggak masak apa-apa. Aisyah pernah cerita kepada Urwah bin Zubair bahwasanya di rumah istri Nabi ini, di rumah Nabi ini nggak nyalain kompor selama 2 bulan. Akhirnya Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, lantas apa yang kau makan?" "Hanyalah kurma saja dan minum air." Ya, ini bukan berarti berkeluh kesah. Aisyah cerita seperti ini ke Urwah. Urwah ini adalah ponakannya Aisyah. Tapi tahadduts binikmah, Pak. Ini nikmat, ini luar biasa. Jadi jangan salah artikan ketika ada orang yang keadaannya memprihatinkan, ya karena saking sederhananya dia, kita anggap bahwasanya dia ini susah. Enggak, belum tentu. Misalkan makan hanya nasi, hanya tempe, hanya sambal, belum tentu. Bisa jadi dia ini dalam rangka bahagia hidupnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama 2 bulan nggak makan apa-apa kecuali hanya kurma saja. Dan Aisyah menceritakan kepada Urwah sebagai bentuk ta'addus bin nikmah. Ya, ini hematnya Nabi itu luar biasa. Kita boleh hemat, Pak, silakan, tapi tetap perhatikan gizinya. Ya, jangan sampai pengen hemat supaya bisa berangkat haji, ya. Akhirnya apa? Kita lupa dengan asupan gizi yang kita makan. Ya, kita pengen cepat punya rumah, cepat punya mobil, misalkan pengen umroh, kita hemat-hemat makan kita. Boleh hemat, bahkan bagus karena Nabi pun mengajarkan, tapi jangan lupa gizinya, ya. Asupan gizi ini tetap diperhatikan karena badan kita pun punya hak. Begitu. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa hadaiqa ghulban. Kemudian dan kebun-kebun yang memiliki banyak pohon-pohon yang tinggi dan besar, katsiratin mutanawwi'atin, yang banyak dan bermacam-macam. Kita lihat, Pak, di Indonesia ini yang kaya alamnya. Kita lihat kebun, berbagai macam kebun, ada anggur, ada melon, ada apel. Ya, pohon-pohonnya juga sama, banyak sekali. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, luar biasa. Wa fakihatan, dan juga buah-buahan. Yang nggak usah ditanya lagi, Pak, ya. Kita sampai-sampai nggak bisa ngitung berapa sih jumlah buah-buahan di Indonesia ini. Saking banyaknya. Kita nih kalau pergi ke toko buah sampai bingung. Mau yang mana ini? Ya, mau jeruk, mau apel, mau melon. Padahal niatnya sebelum datang ke toko buah ini mau belinya pisang. Tapi sudah sampai sana keder. Ya, mau beli apa? Saking banyaknya dan semuanya menarik. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ab itu bukan abun, ya, bukan bapak. Maksudnya adalah al-kala wal ashbu alladzi tar'ahu al-bahaim wal an'am. Maksudnya adalah rerumputan yang dimakan oleh binatang ternak. Allah juga memperhatikan bagaimana, ya, ke kondisi binatang ternak, diberi makan dengan rumputan. Nah, semua ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk siapa? Untuk kita manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mata'an lakum wa li'an'amikum." Ay mut'atan wa ma'asyan lakum wa li'an'amikum. Tatamatta'una biha fi hadhihi ad-daril faniyah.
Ini adalah sebuah perhiasan. Semua yang ada di muka bumi ini, baik buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, makanan, apapun itu, kayu-kayuan, besi-besian, semuanya adalah perhiasan dan penghidupan untuk kalian. Kalian siapa? Manusia. Ya kita ini. Semua ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah untuk kita. Lantas mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah keimanan kita bersamaan dengan suap nasi yang kita masukkan ke mulut kita, kita bertambah keimanan kita, kita bertambah rasa syukur kita, atau kita makin kufur, atau kita makin jauh, ya, atau kita nggak sama sekali nambah keimanan kita kepada Allah. Padahal setiap hari, setiap waktu, nikmat ini ditambah terus-menerus oleh Allah, diberikan kepada kita. Lantas apakah keimanan yang kita miliki semakin bertambah? Ya, jangan sampai kemudian nikmat terus-menerus kita terima, tapi nggak tahu iman kita itu naik atau turun makin. Nggak jelas. Maka untuk melihat apakah keimanan kita bertambah, bagaimana dengan ketaatan kita, bagaimana dengan amalan kita, bagaimana dengan perbuatan kita, bagaimana dengan sholat kita, zakat kita, zikir kita, puasa kita. Semakin kita taat kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, itu artinya semakin tinggi keimanan kita kepada Allah. Itu artinya kita semakin benar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Nah, adapun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kali saya sampaikan di majelis ini, ya, itu bukanlah hanya dengan lisan saja. Ya, kita punya duit, alhamdulillah. Kita beli mobil baru, alhamdulillah. Kita punya rumah, alhamdulillah. Kita punya bahan makanan pokok yang cukup, alhamdulillah. Bukan hanya lisan, Pak, tapi juga dengan perbuatan. Ya, inilah bentuk syukur yang benar. Kita punya duit, kita cari fakir miskin. Ya, kita cari fakir miskin di sekitar kita. Saudara kita ada nggak ya nggak bisa makan? Jangan sampai kita ini kenyang, tapi di sisi lain tetangga kita ini kelaparan. Banyak Pak di Cirebon ini, Pak, yang kelaparan, yang beli beras saja susah. Kadang-kala yang nggak makan 4 hari ada. Ya, luar biasa banyak yang susah di Cirebon ini, Pak. Sementara kita alhamdulillah kenyang, tapi juga harus memikirkan keadaan orang lain, harta kita, kendaraan kita, yang harta yang kita miliki. Barangkali ya, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.